Tuhan inginkan juga saudara itu harus semangat. Orang yang semangat saudara ya, orang yang semangat saudara ya, apapun yang akan terjadi, saudara tidak akan pernah mundur. Kalau saudara orang yang bersemangat, saudara melihat masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, 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 amin. Saudara, mari saudara, apapun yang terjadi kita semangat. Ya, kita semangat. Kalau ada semangat maka api yang ada di dalam diri saudara itu berkobar-kobar. Yang setuju katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh saya pada Pak Budi dan Bu Budi ya, Bu Lisbeth ya. Puji Tuhan sudah sebagai saudara sejak dulu ya. Sejak dulu ya. Saudara, saya akan langsung saja saudara, kita akan buka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Multimedia bisa bantu saya ya. Wahyu pasal yang pertama, saudara nanti baca ayat yang kedua keras. Saya enggak mau seperti tawon ya, tapi jelas ya, jelas. Wahyu pasal kedua, Wahyu pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ya. Wahyu pasal kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Amin. Oh ya, 5 boleh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak. Nah, sampai dengar suara ya di telinga saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat saya beberapa hari saya menjadi satu remah di dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya. Pada saat saya menyampaikan yaitu di dalam kitab Wahyu jemaat di Efesus. Nah, saudaraku, jemaat di Efesus ini, kota Efesus itu sekarang itu ada di sekarang di mana? Efesus di mana? Itali. Kok Itali? Bukan. Asia kecil. Ya, nah, saudara, kota Efesus ini kota yang sangat besar. Dia itu punya pelabuhan yang cukup besar sekali, sehingga setiap negara-negara itu ya, dia akan berdagang di kota Efesus ini. Dan kota Efesus ini, saudara, kotanya tuh kota seperti kota metropolitan, ya. Kota metropolitan mungkin lebih besar daripada Jakarta, mungkin kira-kira seperti Amerika, ya. Tetapi persoalan dan permasalahan di kota Efesus ini, saudara, kota bersejarah, dan saudara, di Efesus juga ada satu penyembahan berhala, ya, namanya dewa Artemis, ya. Nah, di situ penyembahan berhala, dan terlebih-lebih kekristenan pada waktu itu mengalami tantangan, ya, dan persoalan. Nah, oleh sebab itu di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua,
Coba ya, Wahyu pasal kedua ayat yang kedua. Saudara perhatikan ya, perhatikan di sini ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, gereja di Efesus ini saudara, gereja yang dipuji oleh Tuhan loh. Gereja yang dipuji oleh Tuhan. Mungkin ini gereja impian pada masa sekarang ini. Kenapa saudara? Karena jemaat di Efesus pada waktu itu bukan jemaat yang dewasa, tetapi jemaat yang bukan jemaat anak-anak maksud saya, tetapi jemaat yang dewasa. Dia bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Dia bekerja keras sebab apa? Di dalam ayat 2 di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang dilakukan untuk dia bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan menilai. Ya, Tuhan menilai. Sebab di sini dikatakan apa? Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dia berjerih payah, dia orang yang rajin bekerja keras, saudara, jerih lelah. Lalu di sini dikatakan dia juga jemaat yang tekun. Dan Tuhan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Dia tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Lalu di sini dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi saudara, jemaat di Efesus ini saudara ya, dia dipuji oleh Tuhan karena apa? Dia juga jemaat yang peka, dia juga jemaat yang punya karunia saudara. Wah, itu adalah kerinduan ya, itu kerinduan kalau di sini para gembala-gembala itu gereja-gereja saat sekarang ini yang sudah punya ya jemaatnya dewasa melayani Tuhan tanpa jerih lelah ya, bahkan dia tekun saudara, dia tekun, bahkan dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang benar mana yang salah. Tetapi ayat yang ketiga saudara ya, ayat yang ketiga saudara, ayat yang ketiga dari Wahyu pasal yang kedua. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ada kata jerih payah, tidak mengenal lelah. Dan di sini dikatakan ya, dia sabar menderita karena nama Yesus. Mungkin dia diejek, mungkin dia difitnah, mungkin dia dimaki-maki, dicemooh, tetapi di sini ditulis dikatakan ya apa? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak apa? Mengenal lelah. Dia tetap sabar untuk menghadapinya, ya. Dia tetap sabar. Tetapi ayat yang keempat, saudara, ayat yang keempat ini sudah dipuji loh, jemaat yang dipuji, ya. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Tuhan mencela karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, pada saat saya belajar ini Tuhan itu memuji sedemikian atas jemaat di Efesus. Tetapi ayat yang keempat, Tuhan mencela. Saudara, pada waktu saya melenung, kenapa toh Tuhan kok mencela gitu loh, ya. Kok mencela? Lalu ayat yang kelima saudara, saudara perhatikan ayat kelima, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang terkasih, pada saat itu dia hanya jatuh dalam apa? Kasih mula-mula. Kasih yang mula-mula. Pada saat saya berhenti di dalam ayat yang keempat itu, pada saat itu saya mulai tanya sama Tuhan ya. Kalau kita jatuh dalam kasih mula-mula, biasanya kita tuh kecewa dengan Tuhan ya. Kecewa ya. Selain kecewa saudara, mungkin saudara terlalu capek di dalam melayani pekerjaan
kerajaan Tuhan. Mungkin saudara punya masalah persoalan, mungkin Tuhan belum jawab doa saudara, belum didengar, sehingga saudara itu rasanya tawar hati. Ya, tawar hati sudah wes ndak usah pelayanan belum lagi ya. Rekan-rekan sepelayannya itu tidak bisa diajak kerjasama, tidak ada kesehatian, tidak ada apa saudara. Ya pokoknya seperti itulah. Nah, mulai mencurigakan, mulai lagi ngerasan macam-macam, sehingga kasih mula-mulanya itu tawar. Ya, tawar. Lalu saya tanya sama Tuhan pada saat saya merenungkan firman ini. Lalu saya tanya, apa sih yang Tuhan suka? Apa toh yang Tuhan suka? Apa sih yang Tuhan suka? Mungkin kejelekannya saudara sudah banyak, tetapi saya tanya, apa sih kesukaan Tuhan itu? Ya, kesukaan Tuhan itu apa? Nah saudara, di sini dikatakan ya, saudara, sebab karena sudah terlalu dalam engkau jatuh. Karena apa? Kehilangan kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula itu amat sangat penting sekali. Saudara, kalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, maka pelayanan kita itu tanpa passion, tanpa kasih saudara. Saudara hanya melakukan aja rutinitas saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu mau melakukan untuk Tuhan itu dengan kasih, dengan hati. Ya, dengan hati saudara. Ya, dengan hati. Nah saudara, lalu di sini dikatakan apa? Lakukan lagi saya ulangi ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan ingatkan, bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti semula yang engkau lakukan itu ada satu hubungan yang intim, ada satu kedekatan dengan Tuhan, ada satu kasih yang menyala-nyala. Ini loh saudara. Ya, kasih yang menyala-nyala. Sebab dikatakan ya, lakukan lagi apa yang ya semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita ini bertobat, melakukan apa yang pernah kita lakukan pada saat engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, secara pribadi, sehingga apa yang kau kerjakan, apa yang saudara lakukan itu konsisten. Gitu loh. Tetap saudara, ya. Tetap. Dulu saudara menyala-nyala, kita hari ini tetap nyala-nyala. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kita tetap on fire. Amin. Ini loh yang Tuhan mau. Nah setelah pada saat saya merenungkan, apa sih yang maunya Tuhan ya? Apa toh Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan suka? Saudara, apa sih yang Tuhan suka? Suatu saat saudara, saya mau sampaikan firman ini saudara ya. Bagi saya itu mentok sekali saudara. Saya mentok sekali ya. Bahkan sore saya tuh harus menyampaikan firman Tuhan itu belum ngasih saya tuh makting. Jadi kalau saya belum dikasih sesuatu rema makting, saya sebagai pembicara untuk melakukan ya, untuk menyampaikan itu saya bingung saudara. Ya, saya bingung, apa tuh Tuhan, apa loh Tuhan. Saya mulai berdoa, saya masuk, saya menyembah, saya berdoa. Nah saudara, pada saat kita berdoa pada waktu itu saudara, yuk kita suruh nyembah. Saya nyembah cuman berempat, saya nyembah hadirat Tuhan itu begitu turun, begitu cepat sekali saudara. Dan akhirnya 4 orang kita menangis di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Lalu Roh Kudus mengatakan, yang ku kehendaki adalah ketaatan. Ya. Dan engkau berdiri di atas kebenaran firman. Kalau engkau berdiri di atas kebenaran firmanku, aku yang akan membela engkau. Beritakan, bongkar semua kemunafikan, karena bau anyir ini akan kubawa sampai ke permukaan. Saya nangis lagi berempat, saya nangis berempat saudara. Dan pada saat itu saya turun rema ini saudara. Dan saya sangat
enggak di sini, maka kaki Dian itu akan diambil. Kalau kaki Dian kita tuh sampai diambil apa yang daripada Tuhan itu kita diambil Tuhan semuanya, kita tuh enggak bisa apa-apa saudara. Kita enggak bisa apa-apa. Nah, yang pertanyaan saya, apa sih yang Tuhan suka? Tuhan sukaanmu itu apa tuh Tuhan? Saudara, ada beberapa saya sangat sampaikan di sini. Yang pertama ya, yang pertama Tuhan itu ingin ngobrol. Ya, ingin ngobrol. Tuhan itu ingin punya keintiman ya, melekat, mendekat, membangun hubungan saudara, membangun hubungan secara pribadi. Ini loh saudara, ini yang Tuhan mau ya. Ini yang Tuhan mau. Sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, bahkan dua pasang ya, dua pasang yaitu Koko Adam sama Cici siapa? Cici Wawa ya. Cici Wawa sama Koko Adam ini saudara ya, Cici Wawa. Nah saudara dia tuh ingin ya saudara, saya akan kasih contoh pada saat mereka ini saudara ya datang diciptakan oleh Tuhan, dua pasang manusia ini ya sepadan saudara ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Kalau saudara membaca di dalam Kejadian, yuk saudara kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal ketiga, coba saya akan, kalau saya uraikan satu-satu nanti jam 12 baru selesai. Ya, jam 12 baru selesai. Kejadian pasal yang ketiga saya akan coba. Ini peristiwa satu kejatuhan akan apa? Akan manusia ya, jatuh di dalam dosa. Nah sebelum jatuh di dalam dosa ya, sebelum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa ini punya komunikasi yang harmonis, punya keintiman, punya pendekatan ya, punya pendekatan dengan apa? Tuhan. Kalau pada saat Tuhan datang dia bisa merasakan, bahkan dia bisa nyambut, bisa jalan-jalan di Taman Eden, saudara. Dia ada komunikasi yang sangat indah, ya, sangat indah. Contohnya, saya akan buka dulu di dalam di dalam ayat yang ke-8, saudara. Dari Kejadian 3 ayat yang ke-8, saudara. Kejadian ketiga ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saudara, rupanya pagi-pagi benar hari masih sejuk Tuhan itu jalan-jalan. Tak tahu saudara di mana? Saudara tidur ya, atau bagaimana? Atau saudara bersekutu dengan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Jawab sendiri ya. Nah, saudara, ya saya ulangi, saya senang sekali dengan ayat ini ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi hari yang masih pagi sejuk, Tuhan datang kemana? Ke taman. Untuk apa jalan-jalan? Menunggu siapa? Koko Adam sama Cik Wawa ini tadi. Ya. Sebelum dia jatuh di dalam dosa, ya dia sambut, wih Tuhan datang gitu. Mungkin dia senang sekali, oh Tuhan datang, mari Tuhan ditemenin jalan-jalan. Mungkin Tuhan ngajar, mungkin Tuhan juga memberikan, kamu sudah dikasih nama ini, kasih ini. Mungkin seperti itu, ada komunikasi, ada hubungan harmonis. Tetapi setelah dia melanggar, jatuh di dalam dosa, Koko Adam dan Hawa. Kalau saudara membaca di dalam ayat berikut, ayat yang bagian atas, saudara, mulai ayat yang pertama, saudara nanti dibaca di rumah PR. Nah saudara, dan ketika waktu Tuhan itu saudara jalan-jalan ya, jalan-jalan pada waktu itu ya, di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara, pada waktu dia jatuh dalam dosa, rasa pertama ada rasa takut untuk temui Tuhan. Bukankah di dalam kehidupan saudara, kalau saudara simpen dosa yang siapa-siapa enggak tahu saudara, ada rasa takut untuk saudara datang kepada Tuhan. Betul apa betul? Rasa takut. Nah ini saudara,
Kok Adam sama Hawa ini takut, saudara. Tuhan bisa merasakan, loh biasa aku disambut ya, biasa dia ada sesuatu yang enjoy, ada satu sukacita, tetapi dia tidak menemukan dua orang ini. Ya, enggak, Tuhan tahu enggak? Saya terlalu percaya Tuhan Maha tahu. Maha tahu. Lalu di sini dikatakan apa, saudara? Manusia itu dan istrinya tuh tersembunyi di antara pohon-pohon. Mungkin Tuhan sudah nyari-nyari, kok Adam, ya, jiwa kamu di mana? Gitu mungkin ya. Cari kan biasa komunikasi kan. Nah, ini luar biasa sekali Tuhan. Tuhan itu yang memulai segala sesuatunya. Mulai dulu, walaupun dia sembunyi, Tuhan cari, di mana kamu? Kok kamu ndak datang, ndak nemuin aku? Itu kerinduan hati Tuhan. Hati Tuhan yang memulai ngobrol, membuka pembicaraan. Saudara, ya, saudara, dulu saya pernah waktu ngajar di SOM, dia ngatakan, Bu, Tuhan itu Maha tahu enggak? Oh, Maha tahu sekali. Sebelum kamu ngomong Tuhan sudah tahu. Benar Bu, benar. Ya, benar. Saya mau tanya Bu, kalau Tuhan mau tahu, Maha tahu, kok waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sembunyi, kok Tuhan enggak tahu? Kok dia tanya, Adam, Hawa di mana kamu? Kan enggak tahu. Saya benar, ini jebakan apa saya tambah pinter? Ya kan? Saya ngomong, oke, nanti saya kasih tahu ya. Saya mau tanya dulu. Bener loh tanyaan. Kalau Tuhan memang mau tahu, udah ada. Yo, kenapa kamu ngumpat? Kok ngomong gitu kan? Bisa kan? Maha tahu kan? Kok tanya? Adam, Hawa di mana kamu? Ya waktu itu saya kalau ada pertanyaan yang mungkin saya kurang bisa jawab, saya diskusi dengan suami saya. Yang aku tadi itu ditanyai, ya. Ditanyai pertanyaan tapi aku tidak bisa jawab. Loh, lebih jadi guru langsung jawab gitu ya suami saya gitu ya. Loh Tuhan kan ngomong gini. Lah nek menurut kamu jawab tanya Tuhan. Alah gitu ya. Malah gitu ya. Saya enggak putus asa, saya baca. Oh ya Tuhan kok kan Maha tahu toh Tuhan. Waktu ditanya kok Tuhan malah nanya di mana kamu? Saudara, ternyata saya kasih jawaban. Walaupun engkau sudah jatuh, Tuhan tuh ingin komunikasi. Ingin satu pengakuan dari anak-anak. Saudara, waktu Tuhan tanya Adam, Hawa di mana kamu? Dia jawab, ya Tuhan aku di sini. Kenapa kamu di sini? Ya kan? Ya, aku malu, aku gini. Kenapa kamu malu? Ditanya lagi. Apakah kau itu ada komunikasi loh saudara. Walaupun kita ini sudah jatuh, sudah melanggar firman Allah. Tapi yang akunya hati kerinduan, hati terlebih dahulu siapa? Tuhan. Ngajak ngobrol, ngajak ngomong. Gitu loh. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Dia cerita, apakah kau iya? Dan lagi manusia yang jatuh dalam dosa terus selalu ngeles. Kalau mungkin Adam atau Hawa, ya Tuhan aku makan buah daripada terlarang ini. Tetapi dia nyalakan itu loh, Hawa, ya Hawa yang ngasih Hawa itu dia Hawa. Ya. Hawa tanya kenapa Hawa? Ular lah, kan bulet kan. Sebenarnya Tuhan minta pengakuan, keterus-terangan kita. Dan terjadilah satu konsekuensi yang harus dilakukan, dijatuhkan oleh Tuhan oleh Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Ini loh saudara, Tuhan tuh ingin komunikasi, ingin membangun keintiman hubungan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, saudara di sini saya katakan ya, waktu itu Tuhan mengajarin saya adalah satu keintiman, melekat, mendekat, ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu hubungan pribadi itu amat sangat penting sekali. Dengan apa sih saudara berhubungan pribadi? Saya tahu saudara akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara membangun mezbah itu amat sangat penting sekali. Hari-hari sekarang ini saudara, banyak saya mengamati, saya ini keliling dari Sabang sampai Merauke saudara.
Sabang sampai Merauke, saya bisa merasakan di mana hadirat Allah itu ada. Hadirat Allah itu bisa ada bukan pada saat seketika, tetapi pada saat engkau mengadakan satu hubungan pribadi, lepas pribadi, dan hadirat Tuhan itu akan menyertai dalam kehidupan saudara pada saat saudara menyembah saudara. Dan hubungan pribadi itu tidak ombyoan, ombyoan. Tidak orang banyak saudara, tidak orang banyak. Saudara mau baca, ada sih kalanya saudara berdoa syafaat banyak itu enggak. Tapi namanya hubungan pribadi intim itu satu person. Ya, hubungan pribadi. Nah saudara, hubungan pribadi membangun mesbah saudara. Membangun mesbah, banyak orang hari-hari terakhir gereja-gereja baik kecil maupun itu, mereka tuh ingin ketampil membangun panggung saudara. Ya, panggung itu sorotan semua ya tertuju kepada siapa yang ada di depan. Tetapi kalau nangon mesbah gak ada yang dituju, karena dia akan apa? Menyendiri, gak dilihat orang, gak hura-hura saudara. Bangun mesbah itu amat sangat penting sekali. Saya akan sampaikan di sini bangun mesbah saudara. Ada beberapa contoh saudara, di mana pada saat kau ada di mesbah Tuhan, disitulah Tuhan apa menjawab doa kita. Di mana saudara ada bangun mesbah, disitulah Tuhan akan ada satu perjanjian dengan seseorang yang melekat Tuhan. Ini loh saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan gak mau bangun mesbah, maunya instan, doa ya tetap dijawab itu saudara ya, persoalan yang cepat selesai ya Pak ya, ini saudara enggak apa, harus melakukan proses ya, proses. Nah di sini saudara, di sini membangun mesbah saudara, saya akan contoh aja. Saya banyak sekali di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian baru dulu saya ngomong Tuhan kan dibangun mesbah itu kan perjanjian lama loh Tuhan, masa perjanjian baru ada mesbah Tuhan? Ada, Tuhan ngomong ada, bangun mesbah ada. Justru di situ pada saat membangun mesbah, di situ apa? Tuhan itu berbicara pada saat ada di dalam mesbahnya. Saya kasih contoh saudara. Saudara pernah ya Pak Nuh ya, Nuh itu pada saat dia disuruh Tuhan membuat satu bahtera, dan Nuh melakukan dengan ketepatan yang Tuhan mau. Ya, ketepatan yang Tuhan mau. Dan akhirnya saudara sudah tahu ya cerita tentang Nuh ya, sampai akhirnya air bah itu surut. Betul ya, sudah tahu ya. Ya, kita akan langsung kalau sudah tahu Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Ya, ini satu contoh saudara. Kejadian 8 ayat 10. Saudara perhatikan di situ ya. Setelah air bah ini surut ya. Setelah air bah surut, lalu ayat yang ke-20 dari Kejadian 8, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Pada saat Nuh melihat bahwa air bah sudah surut, apa yang Nuh lakukan pada saat itu? Dia langsung mendirikan mesbah. Dia langsung mendirikan mesbah saudara. Itu yang Nuh kerjakan dan Nuh lakukan. Dan di situ dikatakan ya, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. 21 saudara, 21 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, lalu Tuhan ada perjanjian dengan. Amin. Amin. Ini di sini saudara perhatikan di sini saudara ya. Persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah apa? Jahat. Saudara perhatikan, adalah jahat di sini ya. Ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya.
dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan ini. Wow, keren sekali. Kenapa Tuhan bisa membuat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh? Karena dia mencium persembahan yang berbau harum. Ya, berbau harum loh saudara. Karena di sini dikatakan ya hatinya ya, aku tak akan aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecil. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab Kejadian yang dimana waktu itu manusia jatuh di dalam dosa, di situ dikatakan kecenderungan hatinya manusia untuk berbuat jahat. Saudara, berbuat jahat, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan perjanjian dengan Nuh. Lalu di sini dikatakan apa? Karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Tuhan tidak akan Tuhan akan berjanji kepada Nuh, bahkan seluruh umat tidak akan mengadakan perjanjian air bah. Kalau saudara membaca ada satu perjanjian, ada pelangi di sini. Ya, itu karena mencium bau harum. Amin, bau harum. Ini perjanjian lama. Sekarang saya akan coba perjanjian baru, saudara. Coba perjanjian baru. Saya ayatnya kelupaan, itu kelihatannya di dalam Lukas, saudara. Lukas pasal pertama, coba saya cek dulu ya. Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama ayat yang ke sebentar ya. Sebentar saya cek. Sebentar saya cek. Nah, saudara, ayat 26 pemberitahuan tentang bukan kelahiran Yesus. Bukan kelahiran Yesus. Sakaria itu pada saat dia mendapatkan benar. Mari Kejadian Lukas pasal sebentar. El bisa bantu Mami. Kejadian waktu Sakaria itu masuk dalam pemberitaan tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Kejadian pasal Lukas 2 ya. Saya tidak tercatat. Ada El, bantu Mami El. Kelahiran tentang Yohanes Pembaptis. Lukas 1:57. Coba sebentar ya. Benar. 1:57. Ya, kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara perhatikan, saya akan baca ayat yang ke-57, saudara. Ya, 57, tolong multimedia supaya semua jemaat bisa membaca bersama-sama. Lukas pertama ayat 57. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin. Bukan ini ya. Seorang anak laki-laki. Waktu itu malaikat Tuhan menemui di sebelumnya sebenarnya. Ayat berapa ya? Penyanyian pujian bagi Maria.
pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, ayat yang kelima. Saudara, ayat kelima ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, ada seorang namanya Bapak Sakaria dan siapa? Elisabet keduanya. Keduanya adalah benar, saudara perhatikan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, bukan benar di hadapan manusia. Tuhan melihat hati, ya, Tuhan melihat penampilan. Tetapi di sini dikatakan dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya apa? Dia menuruti firman Tuhan, berarti kedua orang ini menjadi pelaku firman. Ayat yang ke-7 ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sakaria ini seorang imam Tuhan pada waktu itu dan dia melayani keimamannya, pelayanannya di dalam bait Allah, di bait suci. Lalu ayat yang ke-9 ya. Sebab ketika diundi bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul ya di luar sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakar ukupan. Ayat 12 saudara ya. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Saudara, saya singkat cerita, pada waktu Imam Sakaria itu datang ke dalam bait Allah untuk melakukan keimamannya, tugas keimaman. Dia membakar korban persembahan pada waktu itu di mezbah. Dan pada saat itu dia ada di sebelah mezbah dan melihat hal itu, datanglah malaikat Tuhan Gabriel menemui Sakaria. Ya, menemui Sakaria, dan di situ dikatakan melihat hal itu ia terkejut menjadi takut. Ayat 13 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, pada saat itu Sakaria ada di mana? Di mezbah Tuhan. Di mezbah Tuhan, saudara. Di mezbah Tuhan. Lalu Tuhan mengutus siapa? Mengutus Gabriel untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Jadi di perjanjian baru ada namanya mezbah Tuhan, yaitu menurut seperti kejadian peristiwa Sakaria ini. Pada saat dia membakar ukupan, di situ malaikat Tuhan hadir dan melihat hal itu, Sakaria menjadi takut. Saudara, saya senang sekali saudara. Di dalam firman Tuhan, kalau yang datangnya daripada Tuhan tidak akan pernah memberi ketakutan. Amin. Amin. Contoh waktu Tuhan menyuruh siapa malaikat Gabriel untuk memberitahukan tentang apa kelahiran Yesus di padang belantara. Disampaikan oleh para gembala. Para gembala ketakutan karena situasi kondisi, dan Gabriel mengatakan jangan takut. Sakaria juga ketakutan dan malaikat berkata jangan takut. Kalau segala pesan daripada Tuhan itu tidak mengandung ketakutan, tidak mengandung intimidasi, ini dengar baik-baik. Ada sejahtera walaupun kita merasa takut, tetapi di sini dikatakan jangan takut. Tetapi malaikat itu berkata jangan takut karena engkau akan apa? Doamu sudah dikabulkan. Di saat Sakaria ada di mezbah Tuhan, Tuhan mendengar doa Sakaria. Mungkin secara manusia itu terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Tidak pernah terlambat. Yuk, lalu di sini dikatakan ya, ayo langsung aja mungkin ayat yang bahkan bersukacita dan bergembira ya, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15 saudara, sebab ia akan besar dan di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur
atau minum minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai sejak dalam rahim. Ayat berikutnya saudara. Nah, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, dia akan melahirkan seorang Nasir. Saudara, kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan, semakin saudara menyelidiki bagaimana seseorang yang akan dipakai Tuhan, itu pasti dari latar belakang yang sangat sangat punya pergumulan permasalahan. Yohanes dilahirkan dari seorang ibunya namanya Elisabet, dia mandul. Nabi besar Samuel dilahirkan oleh seorang ibu Hana, dia orang yang mandul, saudara. Tapi dia dapat melahirkan Nasir ini. Saudara dapat melahirkan. Mungkin saudara mengalami masalah persoalan anak-anak saudara nakal, tapi satu saat Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Amin. Nah, ini saudara ada di mana? Ada di mezbah. Dia ada di mezbah. Jadi saudara, Tuhan ingin sekali bangun mezbah. Lalu saudara saya akan berikan satu contoh lagi, yaitu Marta dan Maria. Marta dan Maria saudara, Marta ini sibuk sekali, menyibukkan diri gitu. Bukan bagiannya dikerjakan bukan talentanya dikerjakan, sibuk sekali. Tetapi Maria, dia memilih yang terbaik untuk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itu tidak bisa diambilnya daripadanya. Alkitab menulis demikian. Dan pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, saudara Maria sedang sibuk. Dia langsung langsung curhat sama Tuhan. Dan Marta ini kurang ajar. Sorry, Marta yang ada di sini kok. Saya bukan ini yang di dalam Alkitab ini. Kurang ajar loh, Tuhan suruh loh. Bener loh, Tuhan nyuruh Marta nyuruh Tuhan suruh itu Maria. Masa aku kerja seorang diri, kurang ajar itu. Ya kan? Karena saking sibuknya, dia capek, kesel, lalu curhat, Tuhan tolong itu Maria suruh bantu saya. Seperti itu, karena akan saking sibuknya. Marta, Tuhan katakan, ya kan, Maria memilih yang benar. Duduk diam, mendengar Tuhan berbicara. Amin. Saya percaya saudara yang di tempat ini punya kerinduan untuk saudara komunikasi. Waduh, ini 7:30. Saya rasanya harus berhenti lanjut ya. Saya masih ada 3 poin loh ya. Saya masih ada 3 poin loh saudara. Poinnya satu yaitu ketulusan, kemurnian, kejujuran. Loh, tanpa kejujuran, tanpa kemurnian saudara, tidak berkenan. Poin yang ketiga, ketaatan. Orang yang taat itu saudara ini saya tahu saya punya etika. Nanti takut saya tidak jadwal lagi. Ketaatan loh saudara ketaatan. Orang yang taat itu saudara orang yang taat itu saudara, orang yang mudah dibentuk, mudah diatur, mudah digembalakan, mudah diarahkan. Itu ketaatan. Dalam bahasa apapun, kalau saudara namanya TAAT, dibaca dari belakang TAAT. Dalam bahasa apapun TAAT, taat. Taat dari dibalik, dari depan, dari belakang, taat. Orang yang taat ini saudara orang yang tidak pernah memberontak, namanya adalah mudah dibentuk, mudah diarahkan saudara, mudah digembalakan saudara. Ini taat ini taat. Tetapi saudara, namanya kejujuran. Waduh saudara saya ini saudara kalau berbicara tentang kejujuran ini saudara, saya akan kupas sampai detail-detailnya. Tanggal 17 saya harus berbicara di Malang, itu mengumpulkan pelayan Tuhan sekitar ratusan saudara. Saya akan berbicara tentang kemurnian hati saudara. Hari-hari ini saudara, adakah hati yang murni sungguh-sungguh bagi Tuhan? Kalau seseorang punya kejujuran, punya kemurnian, punya keterbukaan, saya
terlalu percaya bahwa pelayanan mereka akan tampil beda. Karena apa? Yang dia kerjakan dan dia lakukan hanya untuk Tuhan, tanpa motivasi apapun. Saudara, ya, tanpa motivasi apapun, saudara, ya, tanpa motivasi apapun. Nah, oleh sebab itu saudara, poin-poinnya saudara, poin-poinnya ini saudara, benar-benar saudara, karena satu tadi ya, satu keintiman. Kalau saudara membangun keintiman, saya tahu saudara akan punya ketulusan, kemurnian, kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan. Saudara, lalu setelah saudara punya keterbukaan, kejujuran, saudara punya hati yang taat, mudah dibentuk, mudah digembalakan, mudah diatur, saudara. Itu taat. Maka dari 3 poin ini tadi ya, dari kita belajar daripada apa jemaat di Efesus ini, apa yang Tuhan suka. Saya terlalu percaya saudara jadi orang Kristen yang keren. Amin. Orang Kristen yang tampil beda, orang Kristen yang punya warna. Ini loh saudara. Dan saudara akan menghadapi segala sesuatu itu saudara, segala sesuatu dengan satu kemantapan dan kedewasaan di dalam engkau mengiring Tuhan itu kelihatan. Apapun masalah persoalannya, saudara, semuanya akan apa? Saudara bisa hadapi. Ya, amin. Karena saya harus ada satu kesaksian. Ada satu kesaksiannya dari sini, saudara ya, dari sini. Nah, saudara bisa nangkep ya apa yang saya bagikan ya. Saya berharap Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan lebih dalam lagi. Saudara ulangi firman ini ya, saudara ulangi. Saya terlalu percaya, maka saudara ya, saudara ini akan diangkat Tuhan naik level saudara ya, sehingga saudara ini kawan sekerja Allah ya, kawan sekerja Allah. Udah bangun aja misbah ya, misbah bangun itu. Nah saudara, saya oke deh, sebelum saya mau tanya di sini siapa yang suka main game, tolong angkat tangan. Angkat tangan, jangan setengah tiang. Yang lain. Wah, yang lain lagi. Waduh, ini pelayan-pelayan inti main game. Yang lain malu ya? Hah? Coba angkat tangan dulu, jangan turun. 1, 2, 3, 4, lah, tambah lagi yang di belakang. Wah, tambahnya. Nah ini loh. Ayo angkat. Waktu saya duduk di sini juga, Roh Kudus berbicara. Banyak mereka yang terikat dengan game, makanya saya akan cek. Saudara, saya cek. Saudara, kalau saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan masih terikat dengan game, itu mencemarkan. Karena saudara kalau main game, cukupkah setengah jam? Cukupkah 1 jam? Paling minim 5 jam. Betul apa betul? Jawab betul apa betul? Betulnya ya. Betul apa betul? Saudara, saya katakan orang yang main game, ya kamu terperangkap dengan apa? Cara iblis menjatuhkan saudara. Itu saudara, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, stop, jangan main game. Saudara, saya ini orang yang melayani ini anak-anak main game, saudara. Main game bener. Karena apa? Di dalam main game, saudara, alam bawah sadar saudara. Pernahkah saudara, siapa yang pernah main game? Kamu pernah mimpi buruk? Ayo, jujur. Kalau enggak saya jemput loh ke depan. Siapa yang pernah? Ayo, yang pernah di depan sini. Pernah? Nah, kamu pernah ya mimpi buruk kan? Kamu tidur sampai malam-malam kan? Iya, bahkan engkau tidak pernah bisa tidur kalau belum mengenal malam. Saya lihat dari mata kamu. Ya kan? Ya, kamu pernah. Yang lain di belakang ada. Gak mau ngaku sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, saya terlalu percaya pasti ada orangnya. Saudara. Dan orang yang main game, ya orang yang main game, jujur saudara ya, itu
betul? Betul apa betul? Lalu bener, kamu tuh punya dunia sendiri. Kalau mama kamu dipanggil Eski, ya mah gitu. Ya mah cuman ya mah. Eski, ya mah. Ya mah sebentar. Ini contoh, betul apa betul? Sekarang anak-anak kecil ini loh saudara, kalau dikasih HP diem, terikat dengan TikTok loh. Anak mbak saya yang ikut saya itu dari kecil itu main yang wapi terus. Suatu saat saya ambil HP-nya, nuangis teriak-teriak, nuangis, biarin. Kalau nangis dia kesel sendiri, selesai. Wah, ibunya tuh gini. Dan dia mulai apa saudara? Mulai namanya TikTok tuh anak kecil tuh ya. Waktu itu belum sekolah ya, saudara udah mekul. Yang dia goda adalah Victor, bukan Nabi. Kalau Victor datang tuh cepet sekali. Wah, apa? Dan apa yang jadi itu pantatnya tuh selalu dicubit-cubit. Ini loh, ini loh, gitu. Dia seperti itu anak kecil. Saudara. Nah ini hal seperti ini. Itu mimpi buruk. Itu karena itu main gamenya sudah lama. Udah lama kamu? Hah? Itu terikat. Kamu pelayan Tuhan. Itu mencemarkan game. Saya ngelayani seorang anak waktu itu masih kecil. Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun 5 atau 6 tahun ya. Suatu saat dia itu tidur di tempatnya omanya. Malam teriak-teriak bahasa Inggris, teriak-teriak ketakutan, teriak-teriak. Dikirain orang tuanya romanya angker ada setan. Ya, bawa pulang rumahnya sendiri, tidur di kamarnya. Setiap malam dia teriak-teriak dengan ketakutan, ya, cari mamanya ketakutan. Ya, ketakutan. Lalu panggil saya. Oma, ini namanya anaknya A gitu ya. Ini setiap malam tolong didoakan apa mungkin kamarku tuh ada setane. Ya, oke, saya ke sana. Saya ke sana sama Nael sama Victor karena sudah deket ya. Saya ngomong. Dan dia enggak mau ngaku mimpi apa, enggak mau ngaku, enggak mau mulutnya dikunci. Dan akhirnya saya liatin Roh Kudus ini kena game. Saya langsung tanya, halo Nyo, ya, kamu tadi malam ketakutan ya? Cerita dong, enggak mau, kenapa? Dan akhirnya saya tahu, Oma tahu, tadi malam kamu kan mimpi buruk kan? Oma, lalu ya, kamu didatengin seorang kayak monster gitu kan? Iya, Oma, betul Oma, betul. Dan kamu mau digendong kan? Betul Oma, aku takut Oma, takut. Nah begitu juga tergantung saudara yang saudara lihat apa. Apakah karakter? Nah, orang yang kalau ke game ini karakternya tidak kurang dewasa, modelnya kayak anak-anak terus. Betul apa betul? Nah, betul. Yang ketawa-tawa ini ngalami hal seperti ini. Setelah saya ngomong, saya doakan, saya putuskan game, kamu tidak boleh main game ya sayang, saya bilang gitu. Kamu mau tidak digendong? Modelnya tuh kayak buaya, kayak cicak besar. Iya. Nah Lupis, saya ini orang tuanya. Sudah hari ini putus dengan dia. Doakan malamnya enggak mimpi itu. Sampai dia enggak main game. Terus itu kan ada susternya. Nah, suatu saat susternya izinkan sekali dirayu. Sekali toh susah ini. Malamnya mimpi. Mati teriak-teriak. Saya ngomong, ini kok gini lagi? Main game itu, saya bilang gitu. Ditanyai benar, susternya yang ngasih. Nah kamu sebagai pelayan Tuhan kalau terikat dengan game, saudara, penyembahan tidak tulus, tidak murni, tidak dapat. Karena apa yang kamu isi di dalam pikiranmu itu mencemarkan hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan putus. Hari ini nanti saya akan berdoa untuk main game. Amin.
asik, wah itu gini-gini, itu asik. Tapi justru ya, HP di mana saat saudara menggunakan HP ini bisa jadi baik, bisa jadi apa? Bisa juga jadi rusak. Semuanya terbuka di sini. Cara iblis. Amin. 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 Oke ya. Saya akan tutup sebelum saya doa ya. Saya minta tolong, ada beberapa foto ya, saudara, ada beberapa foto. Saya minta tolong multimedia bisa ditayangkan, saudara. Saya pengen saudara. Nah, saudara, ini yang satu. Ini saudara apa? Apa saudara? Kecelakaan ya. Kecelakaan lalu, kecelakaan mobil. Yuk, lagi ya. Nah, ini mobilnya turun di mungkin itu selokan atau kalian kurang lebih 2 meter ya, 2 meter dan harus diderek ya. Terus lagi ya, ini ya seperti ini ya, lagi oke, ini sudah diderek ya ya, oke. Nah, ini kira-kira mobilnya kira-kira parah enggak? Parah. Kalau seseorang yang mengemudikan mobil ini, dia pasti terluka enggak? Dengan kecelakaan seperti itu terluka enggak? Kira-kira terluka enggak? Hah? Belum tentu. Sebabnya apa? Harus saya jawab. Tolong HP ini mami dimatiin. Kena apa? Enggak bagian setir. Tapi dia jatuh loh. Jatuh 2 meter loh. Diterjunkan loh. Kacanya udah enggak tepat. Terus? Oke saudara, ini peristiwa dengan anak saya Victor. Malam minggu dari Semarang. Saya diem aja. Tapi waktu itu Tuhan suruh bersaksikan dia keluar dari dari kecelakaan maut. Barusan Sabtu kemarin. Dia pulang dari Semarang jam 10 malam. Saudara masuk tol ke mana? Salatiga maju lagi itu mana tadi saya ngomong tadi lupa. Tuntang ya. Masuk ke Tuntang itu kan naik ya. Naik itu padat merayap. Dari depan itu sudah ada beberapa kejadian tabrakan. Victor, jalan kamu pasti ngebut, enggak 80 mi. Jalan naik enggak mungkin ngebut 80. Cuman saya tuh di belakang truk yang membawa 2 mobil. Ya, 2 mobil dia mau naik itu kayaknya keberatan barang. Jadi kalau truk itu mau oper apa personel apa harus berhenti kan, harus mundur. Nah itu mundur, jebret mundur. Waduh, Victor mundur, ngebos gitu hitam semua. Nah Victor sadar, wah aku harus keluar dari sini ya, dari sini. Pada saat dia mau belok gitu, karena masih gelap, enggak kelihatan, bos itu enggak kelihatan. Nah, dari sini akhirnya apa? Dia enggak nyandak, jebret, nabrak itu tadi. Ya, nabrak itu. Nabraknya dari kanan harusnya jatuhnya ke kanan. Tapi pada saat itu dia tidak jatuh ke kanan, tapi mobil ini diangkat, dimasukkan jurang. Sadar, Fik, kamu sadar waktu itu? Sadar Mi. Dan terus kamu ngomong apa? Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku menyerahkan. Ya aku ikutin aja jatuhnya mobil. Jeder, untungnya natapnya itu bisa berhenti, kalau enggak jeder. Dia cuma diem aja. Dia mau melek, takut karena takut kacanya. Saudara. Tapi sini sakit jalannya, dia sakit karena itu sampai spelnya itu lepas. Jadi dia ketatap. Dia diem aja, sampai diem. Dia enggak bisa apa-apa, cuma diem. Lalu dia bau gosong. Wah, pas ini meledak pikirnya Victor. Dia dilupakan melek, kacamatanya pun jatuh. Saudara, kacamatanya jatuh. Dan akhirnya dia bisa keluar
keluar, di situ sudah polisi banyak. Ambulan, siapkan ambulan, orangnya keluar, siapkan ambulan, siapkan ambulan. Victor dengan tenangnya dia keluar, eng tanpa lecet apapun juga. Saya tahu, saya peluk dia, Tuhan Yesus. Saya bilang, ini kalau bukan tangan Tuhan dan malaikat Tuhan yang membantu kamu, enggak mungkin. Dan polisi-polisi itu pada tanya, Bapak yang mengemudikan sendiri? Iya sendiri. Bapak sadar? Sadar. Saya sudah diperiksa sampai tidak ada yang sakit. Wah, orang ini kok saktiman ya, tanpa lecet. Tuhan saya Pak yang menopang Tuhan saya. Ya, saya tangisi saudara, saya tangisi. Tuhan ucap syukur. Saya juga ban kamsya dengan pelayan malaikat, saudara. Dan mobilnya diderek, hancur seperti itu. Tanpa itu penyertaan Tuhan, tangan Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu saudara yang ada di tempat ini ya, saudara doakan anak-anak. Itu akibat doa daripada orang tua saudara. Penyertaan perlindungan Tuhan. Ya. Saya dia jam 10, jam 4 dia baru nyampe ya. Telepon Nael, mami sudah tidur. Sudah, karena waktu itu kondisi saya sakit. Habis pulang dari pelayanan 2 hari, saya demam, saya istirahat. Ya udah nanti pagi, dia bilang jam 4 sampai saudara. Tidak sakit apa-apa, Mi. Dia bilang cerita, mami jangan kaget, mami jangan sedih. Victor memang ngomong, saya kan, waduh saya terus Tuhan, hati saya tuh tidak tahu Tuhan Yesus. Ucap syukur dan mengucap syukur, menyelamatkan penyertaan Tuhan. Saudara, itu luar biasa, itu ajaib sekali. Dan pada saat itu Victor masih ngurus sendiri saudara, masih derek mobil dari itu minggu malam minggu, jadi minggu jam 8 dia harus pergi untuk apa? Dereknya itu sudah di samping di sana. Tapi sudah mesinnya penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saya mau komplain bisa komplain, tapi saya tidak akan komplain sama Tuhan. Justru menghadapi segala sesuatunya, saudara, ya, iman kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saudara, makanya saudara, ayo semua yang ada di tempat ini, anak-anak muda, ayo jangan kotori hidupmu dengan hal-hal duniawi. Ya, apalagi dengan game, saudara. Wah, saya akan tentang game benar-benar. Ya, benar-benar saudara bertobat. Ya, bertobat. Oke. Ayo sekarang maju yang main game, berjanji di hadapan Tuhan. Ada yang merokok di sini? Ada yang merokok? Jangan toleh-toleh. Aku. Ada yang merokok? Mana tolong? Tuhan tuh ngomong ada yang ngerokok. Halo ya. Aduh. Siapa yang ngerokok? Suaminya mana? Oh suaminya. Oh yang di bawah tadi. Perlu dikuliahi. Jam 12 ya selesainya ya. Saya yang enggak mau. Saudara ya, bentar. Ini saudara. Ya. Tubuh kita itu adalah bait Allah. Saudara, orang yang merokok. Namanya siapa nih? Hari. Jawablah. Ya. Coba kamu duduk di depan tempat. Kamu merokok sudah lama, Pak? Sudah? Waduh, sudah lama. Ada lagi selain Bapak ini? Ayo, ada lagi? Tidak ada. Bapak jangan tanya ayatnya di Alkitab di mana, ya. Tetapi kalau Bapak mau tanya ayatnya di mana, di pom bensin, ya, ditulis dengan melarang merokok. Kalau coba berani merokok di pom bensin, langsung meledak. Kenapa tadi
Roh Kudus berbicara tentang game. Lalu kedua, siapa yang ada merokok? Saya jelas sekali. Ada yang merokok di sini. Ya, ada yang merokok di sini. Sebetulnya enggak satu ini. Ada lagi. Ya, ada lagi. Ada lagi yang merokok. Ya, ada lagi. Nah, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan itu saudara merokok. Rokok itu adalah kesenangan daripada setan. Kata Daud-Tony. Ya, itu kesenangan setan ya, Bu Cempaka ya. Daud-Tony ngomong, rokok itu kesenangan daripada Tuhan. Karena apa? Itu mengangsur ya. Di dalam rokok itu ada menyan, ya kan? Ada menyan, ada daun-daunan, ada batang-batangan, ada kayu-kayu, ya. Orang kalau pernah, siapa yang di sini pernah pergi ke dukun? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Enggak mau ngaku toh? Enggak apa-apa, enggak mau ngaku. Tapi ada yang pernah ke dukun. Nah, orang kalau pergi ke dukun, dukunnya minta apa? Rokok. Betul? Minta rokok. Dan kalau ada orang jahat nyantet kamu, ya nyantet buat santet seperti masalah setan, kena santet. Karena itu kesukaan setan itu rokok. Nah, merokok itu menghambat saudara pertumbuhan rohani, menghambat berkat Tuhan. Menghambat berkat rumah tanggamu perkara kecil jadi apa? Geger, panas. Itu akibat rokok. Dan kenapa orang merokok itu sulit untuk diputuskan? Karena itu ada ikatan. Betul ya Pak? Bapak rindu untuk dilepaskan? Iya. Yeah. Tapi ya ini bener ya. Yeah. Sehari saya berapa pak Pak? Satu hari satu pak. Dan satu pak itu berapa harganya? Berapa duit? Berapa Pak? Wah 10.000. 10.000 dibakar. Hah? Hah? Murah? Rokok murah. Ya. Mau Pak dilepaskan? Mau enggak atau sayang? Ya. Pak, kalau Bapak mau dilepaskan dengan rokok, Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga Bapak. Kok yang ngaminkin banyak ini? Saya mau jujur, perkara kecil di dalam rumah tangga jadi besar Pak. Sering gegeran ya. Iya. Kan ini saudara sering gegeran ya. Ayo istrinya jajarin dia. Masa istrinya di dalam, suaminya di belakang dan dengerin firman. Lalu kamu orang yang cerewet, betul. Tapi karena sekarang ini jadi double, kamu gak bisa ngomong sama Tuhan. Pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian hidup seperti ini? Kamu melayani Tuhan.
1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Tolong satu ayat saya sebagai kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan praktek. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20. Multimedia masih? Katanya tanggal 2 sampai jam 12. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi apa? Tetapi apa? Kuasa. Hari ini kita akan buktikan bahwa kuasa Tuhan bekerja di tempat. Amin. 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 Saya akan panggil yang sakit dulu. Markus 9 ayat yang ke-35. Yuk, tolong satu ayat. Markus 9 ayat 35. Ini tadi keluar. Saudara perhatikan. Lalu Yesus duduk 36. Markus 30. Mari Roh Kudus. Berapa ya Markus? Yesus itu mengeliling menyembuhkan sakit penyakit. Sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada hambamu pengingatan-ingatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke Matius 9 ayat 35, 36. Matius 9. Demikianlah Yesus keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mereka pada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Matius pasal 4, Saudara, saya akan buka ini Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang ke berapa ya? Matius ayat 24. Saudara perhatikan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk, artinya buruk, tidak ada damai sejahtera,